Arya, dengan seragam lusuhnya, duduk di bangku paling belakang laboratorium komputer yang megah. Matanya menatap proyek siswa lain, robot mini canggih, aplikasi desain grafis. Wajahnya menunjukkan kekaguman sekaligus keraguan. Tangannya gemetar memegang selembar kertas penuh sketsa sederhana. Pak Hadi, guru TIK yang selalu rapi dan berwibawa, berjalang angkuh di antara meja. Tatapannya sinis saat berhenti di meja Arya. Aroma parfum mahalnya menyengat, kontras dengan bau pengap keringat Arya yang gugup. Arya memberanikan diri. Ia berdiri, mempresentasikan idenya tentang aplikasi belajar mandiri berbasis AI untuk siswa dari keluarga tidak mampu. Suaranya bergetar, namun ada secercah harapan di matanya yang memohon pengertian. Senyum sinis merekah di wajah Pak Hadi. Ia menunjuk sketsa Arya dengan penggaris besi. Khayalan, ini bukan proyek sosial Arya, ini pelajaran TI, bukan sumbangan. Ucapannya yang dingin dan merendahkan terdengar seperti cambuk. Ruangan dipenuhi bisik-bisik dan tawa kecil. Beberapa teman menahan geli, yang lain menunduk kasihan. Arya merasa seluruh tatapan mengejek menusuk punggungnya. Pipi Arya memerah padam, menahan gelombang kemarahan dan rasa malu. Pak Hadi mendekat, merendahkan suaranya tapi cukup keras untuk didengar. Dengan apa kau akan mewujudkan ini? Koneksi internet saja sulit kau dapatkan, bukan? Fokuslah pada hal yang realistis. Kalimatnya melukai harga diri Arya. Arya terpaku, kakinya seolah terpaku di lantai. Tangannya mengepal erat di balik meja, buku-buku jarinya memutih. Rasa marah membakar ulu hatinya, bercampur dengan keputusasaan yang menusuk jiwa. Pandangannya kosong, menatap lantai dingin. Pak Hadi pergi begitu saja, meninggalkan Arya sendirian di tengah riuhnya tawa dan cibiran. Rasa hancur melanda Arya, seolah seluruh dunia runtuh menimpanya dengan beban tak tertahankan. Ia ingin berteriak, namun suaranya tercekat di kerongkongan yang kering. Di sudut ruangan, Rani, gadis pendiam yang sering mengamati Arya, menatapnya dengan pandangan iba bercampur takjub. Ada kekaguman tersembunyi di matanya terhadap keberanian Arya, meski kini Arya diliputi kehancuran yang mendalam. Arya berjalan pulang menyusuri gang sempit di bawah terik matahari. Langkahnya gontai, bayang-bayang ejekan Pak Hadi dan tawa teman-teman terus menghantuinya. Dadanya terasa sesak, seolah ada beban berat yang menindih jiwanya. Namun, di antara kehancuran itu, bara tekad mulai menyala. Malam hari, Arya menyingkirkan buku pelajaran sekolah. Ia mengeluarkan laptop bekas yang dipinjam dari tetangga. Cahaya redup layarnya menerangi wajahnya yang lelah namun penuh fokus. Tekad di matanya lebih kuat dari sebelumnya, menyala terang dalam gelapnya kamar kontrakan. Jemari Arya menari di atas keyboard mencari tutorial coding daring. Ia tak punya uang untuk kursus, jadi internet adalah satu-satunya guru. Setiap baris kode yang ia pelajari terasa seperti bata yang membangun mimpinya, setapak demi setapak. Suara bising dan bau rokok tak dihiraukannya. Dengan mata merah karena kurang tidur, ia terus belajar, menuliskan algoritma rumit di buku catatannya. Banyak malam Arya habiskan di warnet setelah pekerjaan paruh waktunya selesai. Suara bising dan bau rokok tak dihiraukannya. Dengan mata merah karena kurang tidur, ia terus belajar, menuliskan algoritma rumit di buku catatannya. Suatu sore, Arya bertemu Rani di perpustakaan. Rani menghampirinya, menawarkan beberapa buku referensi coding yang jarang ditemukan. "Aku tahu kau bisa, Arya," bisiknya pelan, senyum tulus mengembang di wajahnya, memberikan dukungan tanpa syarat. Arya dan Rani mulai berdiskusi diam-diam di jam istirahat atau sepulang sekolah. Rani membantu Arya menyusun fitur aplikasi, mengumpulkan ide konten belajar. Dukungan Rani menjadi energi baru bagi Arya, menguatkan semangatnya.
Arya mulai membuat prototipe aplikasinya. Tampilannya sederhana, namun fungsionalitasnya menunjukkan kecerdasan Arya. Ia menguji coba setiap fitur, memperbaiki bug satu persatu dengan kesabaran luar biasa. Banyak siswa lain yang masih menganggap Arya aneh, sibuk dengan dunianya sendiri. Namun, Arya tak peduli cibiran mereka. Ia fokus pada layar laptopnya, seolah ada suara hatinya sendiri yang terus berbisik untuk maju. Terkadang Arya merasa putus asa, ingin menyerah. Kode-kode terasa rumit dan biaya hidup menekan. Namun, ia selalu teringat tatapan merendahkan Pak Hadi, dan itu kembali membakar semangat perlawanannya. Arya mengumpulkan beberapa teman dekatnya yang juga kesulitan belajar. Ia menunjukkan versi awal aplikasinya, meminta masukan jujur. Mata mereka berbinar melihat potensi besar di dalamnya, memberikan umpan balik berharga. Aplikasi pena digital perlahan terbentuk, bukan sekadar kode, melainkan sebuah manifestasi dari tekad baja Arya. Setiap baris kode adalah jawaban atas keraguan, setiap fitur adalah langkah menuju pembalasan yang elegan, sebuah harapan baru. Sekolah mengumumkan Festival Inovasi Siswa. Spanduk besar terpampang di gerbang, menarik perhatian. Ini adalah kesempatan emas Arya. Ia menatap spanduk itu dengan nafas tertahan. Jantungnya berdegup kencang dipenuhi asa. Arya mendaftar dengan nama tim Pena Digital, dibantu Rani yang bersemangat. Di antara nama-nama tim favorit dari keluarga berada, nama Arya tampak mencolok, membawa aura kerendahan hati namun penuh potensi. Hari presentasi tiba. Arya berdiri di depan dewan juri, termasuk Pak Hadi yang memasang wajah datar. Suasana tegang, namun Arya kini terlihat tenang, auranya memancar percaya diri yang tak terlihat sebelumnya. Arya memulai presentasinya. Ia menunjukkan aplikasi pena digital yang fungsional dengan fitur AI sederhana untuk membantu pemahaman materi. Suaranya jelas, meyakinkan, tanpa keraguan sedikit pun. Pak Hadi terkejut, matanya membelalak tak percaya melihat antarmuka yang rapi dan fungsionalitas aplikasi Arya. Bisikan kagum mulai terdengar dari para juri dan penonton. Senyum sinisnya luntur, digantikan ekspresi keheranan. Arya menjelaskan bagaimana ia mengembangkan aplikasi itu hanya bermodal tekad dan internet. Ia menekankan visinya membantu siswa lain yang menghadapi kesulitan serupa, bukan sekadar nilai. Kata-katanya menyentuh hati. Sebagian dewan juri mengangguk kagum, terkesan dengan ketulusan dan kerja keras Arya. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel untuk memindai QR Code aplikasi. Ingin mencobanya langsung, bukti nyata minat yang tulus. Pengumuman pemenang. Nama Pena Digital disebut. Seluruh ruangan bergemuruh tepuk tangan. Arya tak bisa menahan senyum bangga. Matanya berkaca-kaca menahan haru. Rasa lega membanjiri dirinya, membebaskan semua beban. Arya melihat ke arah Pak Hadi. Wajah guru itu memucat, menunduk, tak berani menatap Arya. Tidak ada kata-kata caci maki, tidak ada ejekan keras. Hanya kebisuan pengakuan akan kesalahan, sebuah pembalasan elegan tanpa suara. Arya mengangkat piala, tangannya gemetar. Ini bukan hanya kemenangan pribadi, melainkan harapan bagi banyak siswa lain. Senyum tulus mengembang di wajahnya, menunjukkan bahwa balas dendam terbaik adalah kesuksesan yang menginspirasi, dan ia telah membuktikannya.